Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rangga Maheswara Gandhi, dengan NPM 41.187.3.230.036, dari program studi Teknik Elektro semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Arsitektur Mikrokontroler PIC16F877A, dalam mata kuliah mikroprosesor, pada pertemuan ketiga. Pengenalan dan karakteristik mikrokontroler PIC. Mikrokontroler PIC adalah singkatan dari Peripheral Interface Controller, yang dikembangkan oleh perusahaan Microchip Technology. PIC dikenal luas karena mudah diprogram, memiliki arsitektur sederhana, dan digunakan di berbagai aplikasi industri maupun pendidikan. Secara umum, mikrokontroler PIC memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu menggunakan arsitektur Harvard dengan memori program dan data terpisah. Menggunakan arsitektur RISC, sehingga proses instruksi lebih cepat. Memiliki kecepatan tinggi karena sebagian besar instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock, tersedia dalam berbagai ukuran memori dan jumlah pin. Didukung banyak fitur bawaan seperti ADC, PWM, UART, dan timer. Karena keunggulan itulah, PIC sering dijadikan dasar dalam sistem kontrol otomatis dan project IoT. Keluarga mikrokontroler PIC. Mikrokontroler PIC memiliki beberapa keluarga atau seri, yang dibedakan berdasarkan ukuran memori dan kompleksitasnya. Secara umum, keluarga PIC terbagi menjadi 3. 1. PIC12 seri kecil dengan jumlah pin sedikit dan fitur sederhana. 2. PIC16 seri menengah, banyak digunakan di dunia pendidikan dan industri kecil. 3. PIC18 seri canggih dengan performa tinggi dan fitur lengkap. Salah satu seri paling populer dan sering digunakan untuk pembelajaran adalah PIC16F877A. Mikrokontroler ini banyak dipakai karena mudah diprogram, memiliki banyak pin, dan mendukung berbagai peripheral. Arsitektur internal PIC16F877A. Mikrokontroler PIC16F877A menggunakan arsitektur Harvard dan RISC. Artinya, memori program dan memori data terpisah, sehingga CPU dapat mengambil instruksi dan data secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan. Beberapa komponen utama dalam arsitektur internalnya meliputi CPU, Central Processing Unit, sebagai pengolah utama, program memori, flash, untuk menyimpan instruksi, data memori, RAM, untuk data sementara, EEPROM untuk penyimpanan permanen, timer dan counter untuk penghitungan waktu, ADC, Analog to Digital Converter, untuk membaca sinyal analog, port I/O untuk koneksi dengan perangkat eksternal, serta komunikasi serial seperti USART, SPI, dan C. Kombinasi komponen ini membuat PIC16F877A sangat fleksibel untuk berbagai proyek kontrol dan monitoring. Konfigurasi pin mikrokontroler PIC16F877A. Mikrokontroler PIC16F877A memiliki 40 pin yang terbagi ke dalam beberapa port, yaitu port A hingga port T. Masing-masing port berfungsi sebagai input atau output digital, dan beberapa di antaranya juga memiliki fungsi khusus. Misalnya, port A dapat digunakan untuk fungsi analog seperti ADC, PORTB digunakan untuk input-output digital umum, PORTC untuk komunikasi serial seperti USART atau SPI, PORTD sering digunakan sebagai port paralel. Dan port T berfungsi sebagai tambahan input analog. Selain itu, terdapat pin khusus seperti VDD dan VSS untuk daya, MCLR untuk reset, dan OSC1-OSC2 untuk osilator eksternal. Pengetahuan tentang fungsi tiap pin ini sangat penting dalam merancang rangkaian minimum sistem. Minimum sistem PIC16F877A. Sebuah minimum sistem adalah rangkaian paling sederhana yang memungkinkan mikrokontroler dapat bekerja. Pada PIC16F877A, komponen minimum sistem meliputi sumber daya 5 volt DC untuk memberi daya ke pin VDD dan VSS, kapasitor dan kristal osilator, biasanya 4 MHz atau 20 MHz, untuk menentukan kecepatan clock. Resistor pull-up untuk pin MCLR sebagai tombol reset. Dan koneksi untuk port I/O sesuai kebutuhan aplikasi. Dengan minimum sistem ini,
mikrokontroler sudah siap diprogram dan diuji. Kita tinggal menambahkan sensor, aktuator, atau modul komunikasi sesuai proyek yang diinginkan. Kesimpulan dan penutup. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa mikrokontroler PIC16F877A memiliki arsitektur yang efisien, fitur lengkap, serta fleksibel digunakan untuk berbagai aplikasi kontrol dan otomasi. Dengan memahami karakteristik, arsitektur internal, konfigurasi pin, dan minimum sistem, kita dapat merancang sistem berbasis mikrokontroler dengan lebih efektif. Demikianlah presentasi saya mengenai arsitektur mikrokontroler PIC16F877A. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.